Saya mau ngabarin dulu, saya kan ada bukan di rumah ya, saya ada di luar rumah. Kemudian tadinya saya pakai WiFi, tiba-tiba lampunya mati. Nah, karena lampunya mati, saya pakai hotspot. Sementara HP saya baterainya tinggal sedikit. Kalau nanti tiba-tiba mati, kalian nunggu sebentar, nunggu mungkin lampunya saya rasa nggak lama sih hidup lagi gitu ya. Nanti ditunggu saja. Itu karena tidak terprediksi bahwa nanti mau mati lampu atau apa tiba-tiba mendadak saja mati gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Gini, sebenarnya saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan jenis-jenis layout. Kenapa saya memberikan materi jenis-jenis layout? Yang pertama, bagus tidaknya sebuah tampilan dari surat kabar, atau ketika koran itu bersaing dengan koran yang lain, itu diperlukan daya pikat, daya tarik tersendiri yang membedakan dengan produk jurnalis yang lain. Jadi misalnya begini, kenapa sih kok koran Tempo itu tampil beda sendiri dari formatnya, ya, format ukuran maksud saya. Kemudian gaya layoutnya itu beda dengan koran yang lainnya, nggak standar. Nah, itu tidak terlepas dari usahanya memberikan sebuah daya pikat tersendiri, menganggap bahwa koran itu memberikan suasana yang berbeda. Jadi konsep koran Tempo itu setengah koran, setengah majalah. Konsepnya gitu. Sementara formatnya itu dibuat seperti tabloid. Tabloid dikatakan tabloid karena memang ukurannya ukuran tabloid gitu. Jadi ada tersendiri bila mana sebuah format ukuran itu disebut tabloid. Itu setengah dari ukuran koran yang besar itu. Kalau ukuran koran yang besar itu adalah A1, kemudian kalau tabloid itu bisa A2, bisa juga A3. Rata-rata itu A3, bukan A1 gitu ya. Kemudian ada lagi nanti terbitan sejenis surat kabar yang disebut sebagai newsletter. Apabila disebut newsletter ketika ukurannya itu ukuran tabloid juga, atau malah mendekati ke ukuran majalah, tapi majalah yang besar. Karena ada ukuran majalah besar, ada majalah kecil gitu. Tetapi halamannya itu relatif sedikit. Misalnya hanya terdiri dari 8 halaman misalnya. Hanya terdiri dari paling sedikit 8 halaman sih kalau newsletter itu. Dan itu sifatnya internal. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan mengeluarkan newsletter, itu sifatnya hanya untuk internal dari sebuah lembaga itu. Entah itu perusahaan swasta, ataukah itu lembaga pemerintah, misalnya kayak Politeknik Negeri Jakarta mengeluarkan newsletter. Nah, itu berarti untuk kalangan internal dari PMJ saja, untuk kalangan kampus tertentu saja gitu. Oke. Nah, yang perlu kamu simak ketika saya menyajikan jenis layout itu adalah begini. Setiap jenis layout itu disesuaikan dengan
kontennya biasanya. Jadi kalau kontennya konten majalah umum seperti Kompas itu kan umum ya, ada politiknya, ada ekonominya, ada sosialnya, ada budayanya, lengkap gitu ya. Olahraganya juga ada. Maka itu disebut koran umum. Dengan demikian, maka layoutnya seperti apa? Misalnya. Bisa juga misalnya dia spesifik, hanya membedah persoalan-persoalan sosial dan politik. Nanti beda lagi, seperti koran Tempo itu sosial politik dan budaya. Tapi dia dalam penyajiannya itu disederhanakan. Jadi kalau kamu melihat koran Tempo itu unik ya. Uniknya itu terletak karena di front page-nya itu hanya ada berita tunggal. Gitu ya. Berita tunggal. Seperti apa sih ya kira-kira ya? Berita tunggal itu ini dia seperti ini ya. Bentar. Karena hotspot agak sedikit lambat. Nah, ini bisa dilihat. Oh, belum share screen ya. sorry. Belum share screen. Mudah-mudahan nggak ada hambatan saya share screen. Karena kemarin saya mengajar seperti ini. Ada hambatan di share screen-nya. Nah, lancar. Cuman persoalannya ini, jangan-jangan belum udah mati ini. Oke, jadi saya mau tampilkan seperti ini. Ini kan berita tunggal. Seperti ini juga berita tunggal. Ini juga sama. Ini ada teksnya. Tapi tiba-tiba ini beda lagi. Ini nggak ada body copy-nya, nggak ada. Kalau ini infografis ya. Ada keterangannya. Ini juga infografis. Oke. Apakah kita bisa meniru gaya layout yang seperti ini? Tentu bisa. Tapi kamu harus sadar bahwa apa ya? Istilahnya gini. Kadang-kadang surat kabar itu akan disenangi kalau beritanya itu banyak gitu loh. Jadi pembaca itu merasa senang kalau berita yang disajikan di dalam front page itu banyak. Terutama bisa mengetahui apa saja sih yang tertera di dalam surat kabar ini, misalnya gitu. Oleh sebab itu banyak surat kabar yang umum gitu ya, itu selalu menyajikan 3-5 berita dalam front page itu, front page-nya. Bukan tunggal seperti ini. Oke. Itu yang pertama. Oleh sebab itu saya akan menyajikan bentuk layout apa saja. Oh, ini udah nyala. Alhamdulillah. Bentar, saya ganti wifi dulu ya. Ganti wifi dulu. Bentar. Bentar. Nih, tolong. Oke. Jadi saya nggak perlu kuat